Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian sukses semua ya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap juga kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini ya, atau di pertemuan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya antara price-nya Bitcoin sama Bitcoin dominance teman-teman ya, ini malah cenderung gimana ya, bisa dikatakan sentimen bullish-nya belum ada, tapi kita masuk ke ranah sentimen bearish kalau seperti ini ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Kalian bisa lihat dari data tabel ini. Nah, data ini yang valid ya teman-teman. Data ini valid ya, ini adalah hukum alam. Oke, ini adalah parameter Bitcoin dominance, Bitcoin price dan all price-nya. Oke. Jadi di mana kita itu saat ini berada di posisi kedua dari tabel ini. Yang pertama kan Bitcoin dominance up, Bitcoin price-nya up. Kita akan melihat altcoin price-nya down. Down ini bukan berarti crash atau dump ya teman-teman, melainkan ya koreksi tipis-tipis lah seperti itu. Nah, tapi kalau poin kedua, saat Bitcoin dominance itu mengalami up, ya kan, Bitcoin dominance up, Bitcoin price-nya down, ya kita akan melihat yang namanya dump daripada altcoin. Dan kalian bisa lihat sendiri dari token-token utilitas, dari token-token meme coin itu mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman, di atas 10%, meme coin di atas 20%-an ya, ada yang 30%, ada yang ya 40% juga ada ya. Karena apa? Karena Bitcoin dominance-nya mengalami kenaikan, price Bitcoin-nya down, makanya kita melihat dump. Nah, yang namanya alt season itu terjadi teman-teman itu saat Bitcoin dominance itu mengalami down, lantas Bitcoin price itu mengalami up. Di situ kita masuk dalam kategori alt season seperti data yang diberikan oleh tabel ini. Downnya Bitcoin dominance, upnya Bitcoin price, di sini alt season terjadi. Kalau semisal Bitcoin dominance itu down, ya kan, Bitcoin price-nya down juga, maka kita akan melihat stabil harga daripada stabil harga daripada altcoin teman-teman ya. Tapi kalau kita melihat Bitcoin dominance ini down, turun gitu, Bitcoin dominance-nya turun, price-nya Bitcoin itu stabil, dia nggak naik nggak turun, maka di sini kita akan melihat recover-nya daripada altcoin ya. Mungkin ada persentase kenaikan altcoin lah, bukan kenaikan yang dalam kategori alt season, tapi dia recover gitu teman-teman ya. Oke, nah kali ini teman-teman ya, ada sedikit informasi buat kalian semua yang dimana untuk SRP. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk persentase real chart daripada SRP sendiri teman-teman ya, oke, bisa kalian lihat sendirilah. Di mana SRP itu meninggalkan shadow yang cukup besar, yaitu di area 1,7 dolar shadownya hari ini teman-teman ya. Jadi crashnya cukup lumayan sebenarnya hari ini, di mana area pertahanan yang kita buat ternyata terjebol teman-teman, meskipun hanya shadow ya. Habis itu dia recover kembali, dia udah berada di area sini ya teman-teman ya, di area ini. Dan mungkin ya semisal SRP masih kuat untuk turun gitu kan, SRP masih kuat untuk turun, maka tidak menutup kemungkinan nih target berikutnya untuk harga SRP mungkin bisa sampai di range harga ini ya, 1,5an teman-teman ya. Nah, untuk saat ini ya kan, mengingat sentimen market ini ya tipis-tipis ada recover lah ya. SRP udah di kepala 2,3an. Kalau kalian masih bullish gitu dengan SRP, ya kalian bisa DCI di harga saat ini. Tapi kalau kalian masih menunggu retrace atau koreksi kembali, mungkin kalian bisa pertimbangkan ya untuk harga gapnya ini baru tersentuh di atas teman-teman. Jadi ada potensi buat tersentuh kembali sampai di area 1,6an mungkin bisa teman-teman ya, atau di kisaran harga sini 1,5 sampai di range harga 1,3an kayak gitu ya, atau terendahnya itu mungkin 1,32 teman-teman, seperti itu. Oke. Cuman nanti kalau semisal SRP ya, kondisi daripada market seperti Bitcoin itu udah mulai recover, Bitcoin dominance udah mulai turun lagi, tidak menutup kemungkinan mungkin SRP nggak akan menyentuh di harga ini, dia akan recover ya, dia akan recover kayak gitu teman-teman ya. Semoga sih dia recover ya, semoga dia recover, karena ya kita menunggulah sentimen-sentimen positif untuk SRP dan altcoin lainnya. Dan yang perlu kalian ketahui adalah di sini teman-teman ya,
Nah, hal pertama teman-teman yang perlu kalian ketahui, supply daripada si XRP itu kan 100 billion, yang dimana 100 billion itu udah nggak bisa dicetak lagi, itu udah pasokan maksimal, ya kan? Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya, di sini dijelaskan juga nih, oke? Jadi seseorang validator XRP menjelaskan mengapa mustahil gitu ya untuk membuat lebih banyak token XRP melampaui pasokan awal sekitar 100 miliar token. Di tengah diskusi teknik, sejumlah berita ya, kritikus lah ya, intinya fooder gitu kan, kini mengeklaim Ripple memiliki kekuatan untuk menciptakan lebih banyak XRP di luar angka awal yaitu 100 miliar. Namun, seorang validator XRP Ledger ternama Fed telah menjelaskan secara menyeluruh mengapa hal ini tidak mungkin bisa terjadi atau alias udah nggak bisa minting supply kembali, ya kan? Nah, yang perlu kalian ketahui, supply daripada XRP itu memang valid 100 miliar ya kan. Ada sekitar 50 atau berapa persennya gitu teman-teman, itu masih di lock di walletnya escrow gitu kan. Di wallet escrow dia masih di lock, yang dirilis setiap bulan itu ya, setiap awal bulan pasti ada perilisan dari wallet escrow. Kadang ada yang dijual, kadang dibalikan lagi ke wallet escrow gitu kan. Nah, terus di sini teman-teman ya, mekanisme yang terjadi pada XRP Ledger atau dalam kategori adalah US apa ya? URSD atau apa, intinya stabil coinnya XRP lah, lupa aku namanya ya, lupa, intinya itulah stabil coin daripada XRP ya. Itu kan setiap mekanisme transaksinya nanti teman-teman ya melalui blockchainnya si ya XRP Ledger gitu kan, itu kan ada mekanisme burningnya XRP walaupun nggak banyak gitu teman-teman. Mungkin kalau supply-nya di bawah 100 miliar dari maksimal supply-nya itu bisa, karena apa? Ada mekanisme pengurangan supply. Tapi kalau minting supply untuk penambahan kayaknya di sini udah dijelaskan tidak akan terjadi. Kenapa? Ya, pernyataan tersebut menambahkan klaim terbaru dari Pierre Record, seorang penganut paham maksimal Bitcoin dan wakil presiden riset di Riot di tengah meluasnya serangan terhadap XRP. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, dari Fed ini menjelaskan nih, ini adalah validatornya teman-teman ya, di mana ia menunjukkan bahwa saluran pasokan 100 miliar XRP dibuat pada tahun 2012 ketika XRP Ledger diluncurkan. Akun Genesis yang awalnya menyimpan semua XRP dikodekan secara keras ke dalam buku besar dan kunci kriptografi tersebut untuk umum. Khususnya hal ini memastikan transparansi karena apa? Siapapun dapat memverifikasi pasokan asli. Fed menekankan bahwa desain XRP Ledger mencegah terciptanya XRP baru setiap saat. Nah, jadi fungsi ya XRP Ledger itu adalah mencegah terjadinya minting supply daripada XRP ya. Ya, jadi dia udah nggak bisa melebihi 100 miliar ya kan. Dan buku besar memungkinkan siapapun yang menjalankan nodes untuk memeriksa total pasokan di blok manapun menggunakan perintah buku besar bawaan jaringan. Artinya sistem memantau setiap transaksi, dan jika ada bug yang mencoba untuk membuat token baru atau menambahkan supply baru XRP, maka sistem akan langsung memblokirnya. Nah, inilah yang mengapa XRP udah nggak bisa tercipta kembali. Mungkin kalau mekanisme deflasi bisa ya, deflasi bisa teman-teman. Oke, pengurangan supply. Nah, di mana pada pengamanan penting dalam XRP Ledger yang disebut invariant checker, sebuah fitur keamanan yang dikodekan ke dalam sistem sebagai konteks. Fungsi ini terus memeriksa semua transaksi untuk memastikan tidak ada XRP baru yang dibuatnya. Nah, jadi ya kalau menurut saya pribadi Bang, ya Bang Tut gitu kan, banyak orang yang mengalami kepanikan 2 hari ini karena XRP turun dari kepala $3 ya kan, sempat menyentuh di ranah $1, itu kan banyak kepanikan yang terjadi terhadap komunitas XRP atau holder XRP lah ya. Sebenarnya gini, penurunan XRP itu diikuti penurunan daripada Bitcoin, diikuti penurunan daripada Ethereum dan BNB, Solana, semuanya ya altcoin itu mengalami penurunan. Oke. Kalian tahu mekanisme permainan para whales ya, mekanisme permainan para whales. Mereka memanfaatkan ketakutan para pemain retail, memanfaatkan ketakutan dari pemain retail untuk apa? Masuk. Saat kita semua merasa takut, saat kita semua ingin cut loss dan sebagainya ya, harga turun, retail cut loss,
wealth masuk, akumulasi kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi saran dari saya ya kan, saran dari saya kalau kalian masih pegang SRP, hold aja dulu, hold aja dulu. Tapi kalau kalian memang udah, wah ini masih kuat untuk koreksi lagi bang, masih kuat untuk turun lagi, kalian bisa jual. Karena kalian memiliki prediksinya tersendiri gitu ya kan. Tapi kalau saya teman-teman ya, saya masih nge-hold walaupun dia turun. Kenapa? Karena saya menunggu beberapa prospek. Oke, prospek yang pertama adalah di mana saya menunggu informasi tentang kasus Ripple sama SEC. Itu. Yang kedua, saya menunggu informasi tentang approvementnya ETF XRP. Syukur-syukur BlackRock ini dalam waktu dekat syukur-syukur ada pengumuman untuk pengajuan XRP ETF. Harapannya loh ya. Yang berikutnya, kita tahu sendiri teman-teman ya. Kita tahu sendiri Ripple kemarin memberikan sokongan dana untuk pesta pelantikan Donald Trump sebesar 5 juta US dollar. Mungkin di balik sokongan dana tersebut akan ada imbal balik dari presiden, ya mungkin mempermudah lah untuk penyelesaian kasus Ripple ini dengan SEC. Siapa tahu teman-teman ya. Karena gini teman-teman, ya. ETF SRP itu akan ter-approvement saat kasusnya selesai. Jadi di sini ada dua native bullish nantinya. Jadi saya masih optimis nih ya untuk SRP ya. Ya kalau kalian memang wah ini kesempatan nih bang waktu koreksi bisa lah untuk DCI ya monggo gitu ya. Tapi bang saya udah nggak berani tambah muatan. Tapi saya udah punya SRP, bagus, hold aja dulu ya seperti itu. Oke. Jadi buat komunitas SRP price targetnya tetap di ranah 4 sampai 5 dolar kalau saya. Oke. Tetap semangat, kurangi sabar dan salam cuan.